Guys, Jepang hadapi tsunami udah berkali-kali ya, tapi tetap bisa selamat ya, berkat teknologi yang luar biasa. Kira-kira Konoha kapan ya bisa sehebat Jepang? Pertanyaan ini bebas ya guys, berikan pendapat Anda. Selamat datang di Pion Terakhir. Seperti biasa, salah langkah bisa modar. Hehehe. Guys, masih ingat gak ya? Tahun 2011 itu dunia kaget banget pas tsunami setinggi 50 kaki hantam Jepang loh guys. Bencana itu ngambil lebih dari 20.000 nyawa dan bawa ratusan ribu rumah hanyut. Dampaknya bikin Jepang harus bikin tembok pertahanan tsunami raksasa yang panjangnya hampir 250 km di sepanjang pantai timur Jepang. Buat bikin tembok yang tingginya hampir 15 meter dan cukup kuat nahan jutaan ton air, Jepang kerahin puluhan ribu insinyur, mesin canggih, dan proses konstruksi yang presisinya sampai milimeter terakhir. Tapi satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Bisa nggak sih tembok beton gede ini benar-benar lindungin Jepang dari tsunami di masa depan? Selama beberapa dekade, pantai timur laut Jepang hidup di bawah ancaman mengerikan, kombinasi mematikan gempa bumi sama tsunami. Jepang kan letaknya di persimpangan 4 lempeng tektonik besar, jadi zona tabrak kerak bumi itu selalu geser-geser. Setiap tahun ada lebih dari 500 gempa bumi gara-gara pergerakan geologis ini. Pas lempeng-lempeng itu tiba-tiba geser di bawah dasar laut, seluruh dasar laut bisa naik atau tenggelam sekejap. Deformasi mendadak ini dorong dinding air raksasa yang bikin gelombang tsunami setinggi puluhan kaki melaju ke pantai dengan kekuatan yang ngeri banget. Dulu, kota-kota kecil di pesisir biasa dengar peringatan siaga merah lewat pengeras suara, dan warganya pasti lari ke tempat lebih tinggi begitu tanah mulai getar. Bencana tanggal 11 Maret 2011 itu bukti paling ngeri dari ancaman ini guys. Gempa berkekuatan 9,1 skala Richter yang hancurin lebih dari 300 km batas lempeng tektonik di bawah Samudra Pasifik itu hasilkan tsunami setinggi hampir 15 meter. Jauh banget ngelewatin pertahanan yang pernah disiapin Jepang. Gelombang itu ngambil lebih dari 20.000 nyawa, ratain lebih dari 120.000 rumah, dan picu krisis besar di pembangkit listrik nuklir Fukushima. Tembok penahan ombak lama yang cuma dirancang nahan gelombang setinggi 8 meter itu kewalahan banget hadepin kekuatan tsunami. Jepang langsung sadar kalau gempa itu cuma awal dari bencana lebih besar. Tsunami itu penghancur yang beneran. Makanya negara ini bikin tembok pertahanan tsunami panjangnya hampir 400 km, masing-masing tingginya 13 sampai 15 meter, dengan fondasi yang nancep sedalam 24 meter. Dasarnya trapesium lebar dan inti baja bertulang yang kuat banget buat nahan gelombang tsunami ekstrim. Pas desain kelar, langkah selanjutnya nentuin lokasi pembangunan tembok gede ini. Bentangan hampir 400 km itu ada di sepanjang pantai Tohoku di timur Jepang bagian laut, wilayah yang kena dampak paling gede dari tsunami 2011. Garis pertahanan ini lewatin prefektur Aomori, Iwate, Miyagi, sama Fukushima. Jadi garis pertahanan pantai terpanjang dan terintegrasi dalam sejarah Jepang. Pas rute pastinya udah ditentuin, para pekerja mulai bersihin lahan, buang rumah-rumah yang udah nggak kepake, infrastruktur rusak, saluran listrik, dan pipa-pipa. Di saat yang sama, mereka bikin jalan akses, tempat simpen material, platform derek, stasiun campur beton, dan sistem drainase sementara biar pembangunan tetap jalan meskipun musim hujan. Kebanyakan pantai Tohoku itu di atas tanah pasir yang lemah, jadi insinyur lakuin survei detail buat nguatin tanahnya guys. Mereka pasang tiang pancang beton atau baja yang dalam, tambahin lapisan batu pecah sama pasir yang dipadetin, terus stabilin permukaannya. Tujuan utamanya bikin dasar yang kokoh dan cukup kuat, nahan dinding setinggi puluhan meter tanpa ambles, geser, atau retak seiring waktu. Pas tanah udah distabilin, ekskavator gali lubang fondasi gede di beberapa lokasi sampai kedalaman lebih dari 20 meter.
Dekat pantai, pekerja bikin dinding penahan sementara biar air laut nggak masuk. Terus, lapisan dasar beton dicor, diikutin kerangka baja penguat sama blok fondasi gede yang jadi alas berat dan lebar buat nahan dinding dari gelombang gede. Di atas fondasi, pekerja rakit kerangka besi beton yang tinggi dan tebal sesuai desain laboratorium yang udah dioptimalkan. Backisting dipasang dan beton dipompa ke dalam cetakan bagian per bagian. Setiap blok yang biasanya panjangnya beberapa puluh meter itu dicor, dikeringin, diperiksa, terus disambung sama blok berikutnya, jadi penghalang yang nyambung di sepanjang pantai. Di sisi yang hadap laut, kru pasang unit beton khusus kayak tetrapoda, das, sama blok peredam energi lainnya. Material ini ditumpuk berlapis-lapis di sekitar dasar dinding buat ngurangin kekuatan gelombang sebelum hantam struktur. Beberapa bagian pakai permukaan bertingkat, miring, atau tepian peredam cipratan buat nurunin tinggi gelombang air. Di sisi darat, tanah sama batu pecah ditambahin bareng saluran drainase biar nggak ada genangan air hujan di belakang tembok. Banyak ruas jalan yang dilengkapi jalan tapak atau jalan inspeksi di atasnya. Di beberapa kota, tembok penahan ombak malah fungsinya double jadi bagian jalan raya setempat. Pagar pembatas, pagar, tangga keamanan sama rambu-rambu ditambahin biar orang bisa akses dengan aman. Perlu dicatat nih guys, ini cuma prinsip konstruksi umum yang dipakai di keseluruhan proyek. Soalnya tembok penahan tsunami panjangnya hampir 400 km, jadi setiap area butuh penyesuaian kecil dalam proses konstruksi, tergantung medan, kondisi tanah, sama kedalaman pantai. Variasi ini biasanya kecil dan gak ubah struktur atau desain keseluruhan penghalang tsunami. Di beberapa bagian di mana dinding penahan ombak butuh ketebalan dan ketahanan benturan tambahan, pekerja tambahin lapisan beton pracetak di permukaan luar. Panel-panel yang saling nyambung ini diangkat pakai derek dan disusun dengan pola rapat dan seragam buat muatin dinding serta ngurangin erosi gara-gara gelombang laut yang terus-menerus. Pas udah terpasang, ubin-ubin ini bikin lapisan pelindung yang diperkuat, bantu dinding penahan ombak nahan gempuran Samudra Pasifik selama beberapa dekade ke depan. Di kota pelabuhan sibuk kayak Iwaki, insinyur Jepang rancang titik masuk khusus biar kapal tetap bisa operasi dengan efisien guys. Tipe pertama gerbang tsunami dari atas ke bawah yang dibikin pakai panel baja gede yang digantung di antara dua menara beton. Gerbang ini dioperasiin pakai motor hidrolik sama sistem katrol. Pas peringatan tsunami keluar, panel baja bakal turun dari atas nutupin pintu masuk pelabuhan kayak dinding vertikal yang halangin gelombang yang datang. Di pelabuhan lain, sistem pintu air dirancang buat dibuka dari bawah ke atas. Biasanya seluruh pintu air itu rata di dasar laut, jadi kapal bisa lewat bebas. Pas tsunami dekat, sistem hidrolik ngangkat pintu air dari bawah, nguncinya ke dinding samping buat bikin penghalang kokoh lawan air yang masuk. Desain ini cocok banget buat area yang gak ada ruang di atas buat menara, jadi lalu lintas maritim bisa operasi 24 jam seminggu tanpa halangan. Karena gerbangnya ada di bawah air, bahannya harus dari baja yang tahan korosi banget, sama engsel yang tertutup rapat biar bisa nahan tekanan konstan dari air laut sama pasir. Nah, itu keseluruhan cara konstruksi yang dipakai dalam bikin tembok penahan tsunami di Jepang loh guys. Pas udah kelar dibangun, tembok penahan tsunami panjangnya hampir 400 km di sepanjang pantai Tohoku, jadi sistem pertahanan pantai berkelanjutan terbesar yang pernah ada di Jepang. Proyek gede ini biayanya lebih dari 200 triliun rupiah, libatin lebih dari 30.000 insinyur, pekerja, sama spesialis geoteknik, dan butuh ribuan mesin berat yang jalan tanpa henti selama 57 tahun. Ratusan bagian dinding dibikin bareng, masing-masing butuh perlakuan fondasi, struktur beton dan penguatan yang beda-beda, disesuaikan dengan kondisi medan setempat. Pas tembok udah jalan, simulasi nunjukin kalau sistem penahan ombak baru ini bisa ngurangin kekuatan benturan tsunami sebesar 30-50%. Kasih beberapa menit tambahan buat evakuasi. Itu cukup banget buat nyelamatin puluhan ribu orang dari ancaman tsunami. Banyak jalan pantai, pelabuhan nelayan, sama kawasan permukiman yang dulu hancur, sekarang jauh lebih terlindungi, jadi risiko dampak parah pas gelombang gede datang bisa diminimalisir. Meskipun gak bisa nahan semua jenis tsunami,
Penghalang sepanjang 400 km ini dianggap garis pertahanan terakhir Jepang. Kasih kepercayaan diri lebih gede buat hadapin salah satu ancaman alam paling ngeri di bumi. Gimana menurut lo guys? Cukup efektif nggak sih tembok penahan ombak gede ini buat nahan tsunami? Jangan ragu share pendapat lo di kolom komentar ya. Gue udah kumpulin pengetahuan dari berbagai sumber, dan kalau ada yang perlu dikoreksi, kabarin aja ya.